Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Wibisono, NIM 19010261129. Kali ini saya akan membahas tentang transformasi teknologi penyiaran analog menuju digital. Oke, kita akan mulai dengan slide pertama yang membahas tentang apa itu TV digital dan TV analog. Dalam penyiaran, TV digital mengenal dua status, yaitu menerima ataupun tidak. Jika kita terdapat dalam area TV digital, maka kita dapat menerima gambar dan suara yang sangat jernih. Apabila kita di luar jangkauan TV digital, maka gambar akan freeze dan suara akan hilang. Lalu bagaimana dengan TV analog? TV analog itu memanfaatkan sinyal dari pemancar. Jika antena kita tidak dapat menerima sinyal dari pemancar tersebut, maka gambar akan berbintik ataupun bersemut. Jika kita dekat dengan pemancar, maka gambar dan suara akan bagus dan jernih. Lalu, tahukah kamu bahwa pemerintah sendiri akan melakukan analog switch off atau ASO? Dalam Permenko atau Peraturan Menteri Koordinator Nomor 6 Tahun 2021, pemerintah akan melakukan analog switch off atau ASO pada 5 tahap. Tahap pertama akan dilakukan pada tanggal 17 Desember tahun 2021. Tahap kedua dilakukan pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Tahap ketiga dilakukan pada 31 Maret tahun 2022. Tahap keempat akan dilakukan pada 17 Agustus tahun 2022 dan tahap kelima, tahap terakhir dilakukan pada 2 November tahun 2022. Hal ini dilakukan untuk menghemat pita emas 700 MHz yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk teknologi 5G. Dan sebenarnya Indonesia sudah terlambat dibanding dengan negara tetangga kita seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura. Dan menurut deklarasi ASEAN, analog switch off paling lambat adalah tahun 2020. Jika TV analog beralih ke TV digital, maka Indonesia memiliki dividen atau sisa frekuensi sebanyak 112 MHz yang bisa dimanfaatkan untuk perekonomian melalui teknologi komunikasi dan informasi. Selain itu dapat dimanfaatkan oleh kelembagaan kebencanaan seperti Badan Meteorologi Geofisika dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Ada 3 keuntungan masyarakat jika beralih menuju ke digital. Sinyal yang lebih stabil dan jernih, di mana jika kita dalam cakupan TV digital yang mengenal dua sistem yaitu terima dan tidak, jika kita dalam satu areanya, maka sinyal dan gambar dihasilkan akan tetap jernih, berbeda dengan TV analog. Jika kita jauh dari pemancar, maka gambar yang dihasilkan akan berbintik dan bersemut. Selain itu, keunggulan TV digital dapat menerima gambar saat bergerak. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk kendaraan umum maupun kendaraan pribadi untuk memasang TV digital untuk penumpang. Yang kedua adalah gambar dan suara yang jernih, di mana TV digital mampu menerima format bit yang terdapat pada CD, DVD, ataupun Blu-ray disc. Selain itu, TV digital juga mampu menerima gambar dengan format 16:9, seperti pada smartphone kalian, di mana layarnya sangat luas. Bayangkan, jika format ini dapat kalian lihat pada televisi kalian masing-masing, maka gambar yang dihasilkan akan jauh lebih luas. Selain itu, TV digital juga mampu menangkap suara dengan kualitas surround, di mana itu lebih unggul daripada sekedar stereo saja. Dan gambar yang dihasilkan juga mempunyai format HD, atau High Definition, bahkan 4K. Keuntungan ketiga, kalian dapat memakai antena UHF kalian pada TV analog, di mana kalian dapat menambahkan set-top box. Set-top box sendiri atau converter atau receiver digunakan untuk menangkap sinyal TV digital dan mengubahnya dengan gambar dan suara pada TV analog kalian. Dan semua keuntungan tadi dapat kalian nikmati secara gratis. Selain itu, pemerintah juga melakukan subsidi unit set-top box sejumlah 6,5 hingga 7 juta unit yang diperuntukkan bagi rakyat miskin yang namun memiliki televisi, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, dan juga termasuk dalam area analog switch off. Selain itu, selain menggunakan set-top box, kalian juga bisa menggunakan antena digital. Lalu, apa baik dan buruknya bagi industri televisi itu sendiri? Yang pertama adalah MUX dapat digunakan 5 hingga 13 saluran televisi. Multiplexing atau MUX sendiri adalah suatu teknik untuk mengirimkan banyak informasi dalam satu saluran.
Harni lahir berkat teknologi kompresi MPEG-4 dan sistem modulasi DVB S2. Tentunya ini akan menghemat bandwidth yang sangat luar biasa dan menghemat biaya sewa transponder itu sendiri. Dampak baik yang kedua yaitu adalah dapat menghemat biaya operasional. Menurut Kominfo, jika dulu untuk biaya operasional memerlukan biaya 20 hingga 100 juta, maka sekarang dapat menghemat hingga 12 juta sampai 50 juta per bulannya. Lalu bagaimana dengan dampak buruknya? Yang kita ketahui bahwa sistem MUX atau multiplexing sendiri memerlukan alat yang sangat sedikit. Tentunya hal ini dapat mengurangi SDM dalam melakukan kegiatan penyiaran itu sendiri. Yang kedua adalah biaya awal yang sangat berat untuk mengganti alat-alat yang mendukung keuntungan dari TV digital itu sendiri. Yang kita tahu bahwa TV digital sendiri mendukung format bit yang terdapat dalam sistem CD, DVD, dan Blu-ray tadi, maka hal ini juga memerlukan kamera yang sangat baik pula, yang bisa menangkap gambar dengan high definition bahkan 4K sekaligus, yang tentunya di range harga 20 hingga 30 juta untuk satu alat kameranya saja. Bagaimana dengan komputer yang digunakan? Tentu sangat mahal, karena tentunya dengan format-format tadi diperlukan komputer dengan spek-spek yang khusus sehingga bisa mengedit dan memproses sistem gambar itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekiranya apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.